Jagalah lidahmu daripada berdebat dan berbantah-bantah. Maksudnya berhujah. Berdebat, berbantah, berhujah. Ya. Kenapa? Munakasyah begitu juga. Munakasyah ni saling berbantah dalil. Dibuat dalil oleh orang, kita buat pula. Berdebatlah munakasyah. Pada berbicara, berkata-kata. Jangan hindarkan itu. Fadzalika fi iza lil mukhatab. Karena itu akan menyakiti pihak lawan. Jadi kalau awak berdebat dengan kawan, itu kadang kawan tersinggung dengan kita. Walaupun kadang dalil kita benar kadang. Tapi kawan tadi sudah terbiasa dengan mengamalkan itu, dia akan merasa tersinggung. Dia akan tersakiti. Kadang keluar bahasa kita, bongak malah lama mengaji itu je tentu dah baru kata kita. Kan tersinggung dia tu. Jadi dihindarkan. Memang dalam masalah ini Imam Ghazali menjelaskan sebisa mungkin hindarkan perdebatan. Sebisa mungkin. Tapi ada perdebatan yang mesti harus dianjurkan. Mana perdebatan dianjurkan? Perdebatan untuk menegakkan yang hak. Maka seperti yang dilakukan oleh gurunya Imam Hanafi ketika berdebat dengan Dahri. Di dalam kitab Fathul Majid disebutkan itu. Ketika berdebat dengan Dahri. Dahri ini seorang ulama besar. Banyak orang dibunuh Dahri. Seluruh orang ulama-ulama yang kalah, dia itu aturan berdebat dengan Dahri. Setiap yang kalah dibunuh oleh Dahri. Setiap yang kalah harus dibunuh. Itu aturan. Jadi kalau mau debat dengan Dahri, nanti kalah dibunuh ya, kata Dahri. Semua ulama kalah dibunuh. Kalah dibunuh. Oh, hebat dulu. Jadi kalau berlakulah itulah banyak kan dibunuh Wahabi itu. Karena kalah terus dia. Ke Idrus Ramli santai aja menjawab dia. Santai ke Idrus Ramli itu luar biasa. Santai dia menjawab. Dalilnya pas dan susah untuk terbantahkan. Jadi di zaman Dahri setiap berdebat kalah. Imam Abi Hanifah ni menemani gurunya. Gurunya yang akan berdebat dengan Dahri. Imam Abi Hanifah kecil ketika itu. Masih membawa sendal gurunya. Jadi ketika gurunya masuk ke dalam ruangan itu, Abi Hanifah lah yang membawakan sendal gurunya. Jadi kata Abi Hanifah, guru izin daripada guru yang berdebat dengan Dahri ini, biarlah saya saja yang berdebat. Nah, ini yang dibolehkan berdebat untuk menegakkan yang hak. Ini dia. Biarlah saya saja guru, kata Imam Abi Hanifah, kecil waktu itu. Kata guru, engkau kecil, nanti engkau kalah, engkau akan dibunuh. Engkau akan disembelih saja oleh Dahri. Memang itu, dulu patokannya begitu saja. Dulu cara biarlah guru tidak apa-apa. Aku menang insya-Allah, yang hak itu akan menang, kata Abi Hanifah. Al-haqqu, apa dikatakan di dalam hadis itu, bahwa yang hak itu akan menang dan hak itu yang akan diikut. Biar aku ya guru, izinkan aku. Imam Abi Hanifah sambil membawa daripada sandal gurunya untuk berdebat dengan Dahri. Di antara pertanyaan Dahri, kata Dahri, sepele, engkau kecil, takkan bisa engkau menjawab pertanyaanku, kata Dahri. Kata Abi Hanifah, aku walaupun kecil, tapi isi kepalaku lebih besar daripada isi kepalamu. Dalam arti kata, dan kau lebih cerdik daripada wang lay, katanya. Aku akan bisa menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan engkau, Dahri. Sampaikanlah apa pertanyaan engkau. Kata Dahri, apa sebelum Allah dan apa setelah Allah? Dahri ini gawat dia pertanyaannya. Ya, maka kalau dalam masalah tauhid, dalam masalah akidah, jangan terlampau berlebihan. Ini Wahabi ini saya tengok dah terlampau berlebihan dia ini. Sampai mengatakan Allah duduk di ars, di kursi. Memang duduk di kursi kata dia. Kan kurang ajar dia ini. Memang duduk di kursi itu dipandang memang seperti itu kursi. Kan bahaya dia. Jadi sama mereka dengan mengatakan, kalau ada orang yang tak meyakini Allah itu tak ada tempat, maka dia tidak akan bertuhan dia. Kan? Padahal jelas Allah itu ada, tapi tidak berhajat kepada tempat. Yang berhajat kepada tempat itu makhluk. Kalau Allah berhajat kepada tempat, mana yang lebih tua Allah daripada tempat? Kan kacau jadinya. Jadi Dahri ini, apa sebelum Allah dan apa setelah Allah, kata si Dahri. Dahri ini pertanyaannya dahsyat ini. Apa sebelum Allah, apa setelah Allah? Jawabannya pun dari si Dahri ini pakai akal, jawabannya pun pakai akal. Kata Imam Abi Hanifah, irfa' yadak. Angkat tangan engkau. Diangkat oleh si Dahri tangannya. Kata Imam Abi Hanifah, apa sebelum jari jempolmu dan apa setelah jari kelingkingmu? Sebelum jempol apa? Tidak ada. Loh, kok antum ragu pula? Takut antum dengan Dahri. Belum ada Dahri, takut. Sebelum jari jempol apa? Tidak ada. Setelah jari kelingking? Juga tak ada. Begitulah keadaannya Allah. Tidak ada sebelumnya Allah, tidak ada setelahnya Allah.
Begitu. Tanya, pertanyaan yang kedua. Akhirnya Dahri kalah. Kata Dahri yang kedua, di manakah Allah? Di manakah Allah? Di manakah Allah, kata si Dahri ketika itu. Jadi ketika itu pas ada minuman, ada syai, ada teh di hadapan si Dahri, ya kayak gini lah, ini apa ini? Susu kurma. Jadi susu kurma nih. Jadi kata Imam Abi Hanifah, isyrab syai, minum, telah minum syai itu, minum. Jadi kata Imam Hanafi, coba engkau sampaikan kepada saya di mana letak manisnya. Nah, coba di mana letak manisnya? Seperti apa manisnya? Coba sampaikan. Seperti apa? Ceritakan. Di mana letaknya? Pisahkan. Bisa enggak dia memisahkan manis itu dengan teh tadi itu? Bisa enggak dia misah? Seperti itu pula lah keadaan Allah. Jadi tidak ada berujuk kepada tempat sedikit pun. Itu baru rasa, diumpamakan kepada rasa. Belum lagi pertanyaannya apa kerja Allah. Pokoknya ada 4 pertanyaan ketika itu. Keempat-empatnya Imam Abi Hanifah selesai menjawabnya. Maka Imam Abi Hanifah itu disebut dengan Imamul A'zam. Imamul A'zam karena di sisi usia memang beliau lebih tua dibandingkan Imam Maliki. Imamul A'zam karena Imam Abi Hanifah banyak membuat orang-orang sekuler ketika itu bertaubat. Cerdas sekuler dulu pada sekuler kini. Sekuler kini itu terlampau bongak dulu. Lebih parah dulu lagi cerdasnya. Tengok Imam Dahri. Akal memang dia mainkan. Teman-teman liberal sekarang ini bukan apa lagi. Ini masih baru sarok-sarok kuaci lah gitu. Dulu lebih parah lagi sekuler-sekuler dulu. Liberal dulu bisa tobat oleh Imam Al-Ghazali. Bisa tobat oleh Imam Abi Hanifah bin Nu'man. Maka Imam Ghazali walaupun beliau orang sufi yang katanya lemah dalam bidang hadis, tapi berapa banyak orang-orang sekuler yang dibuat taubat. Orang-orang liberal taubat di bawah tangannya Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala.